Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kita mania. Berjumpa lagi dengan saya atau channel saya. Dari mulai teman, salah satu channel pemain murai pas bawah lah ibaratnya, yang merawat murai dari nol sampai dengan juara. Insya Allah saya nggak ada bos ya teman, nggak ada bos. Saya merawat murai dari nol sampai dengan juara. Saya belajar dari para suhu sebelum saya teman. Dan sebelum saya memulai video ini, intinya saya ingin mengucapkan hormat ya teman kepada para senior murai yang dulu telah mengajarkan cara nyeting murai ya teman, dari nol sampai dengan hasil juara teman. Oke teman, di video kali ini saya ingin membahas cara nyeting pastol ya teman. Cara nyeting pastol murai batu ya kan, yang kita rawat dari kecil sampai dengan juara. Oke teman, simak terus videonya. Oke teman, kembali lagi teman. Langsung aja teman, saya ingin berbagi pengalaman saya merawat murai batu pastol ya, yang dari trotol sampai pastol sampai juara. Oke teman, di video sebelumnya kan saya membagikan pengalaman saya tentang murai batu, cara memilih murai trotol ya kan, yang bagus ya, sampai dengan cara perawatannya, sampai dengan gacor ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas cara setting murai pastol kita dari nol sampai dengan juara. Oke teman, gini teman, kalau murai trotol atau pastol yang kita rawat dari trotol sampai dengan juara, itu pasti teman-teman memahami itu karakter dia ya kan, dari nol, dari kecil lah ibaratnya sampai dengan dia lepas trotol. Nah, PR-nya kita di sini teman-teman, kalau menurut saya itu kita hanya bermain settingan jangkrik teman. Settingan jangkrik yang pertama, kedua istirahat, ketiga penjemuran dia, dan keempat pemandian teman-teman. Kalau untuk murai batu dari trotol ke pastol, lalu udah gacor ingin kita lombakan, kita bahas satu dulu teman-teman. Kalau untuk trotol, maksudnya kalau untuk pastol kan udah gacor nih punya teman-teman. Misalkan teman-teman jangkrik itu 10 ya, seperti pembahasan saya sebelumnya, jangkrik itu 10 ya kan, jangkrik itu 10, itu jangan kita naikin teman-teman, karena dia butuh nutrisi yang banyak. Makanya kita kasih jangkrik 10 ya, dengan catatan murai batu teman-teman itu nggak jinak ya. Tapi kalau murai pastol jinak itu perawatannya beda lagi teman. Ini murai batu teman-teman ibaratnya nggak jinak lalat lah ibaratnya, tapi nggak ngebet, nggak ngelawa ya itu teman. Nah, jangkrik itu kita kasih 10 teman, kasih 10. Penjemuran ini kan kita berbicara dari trotol ke pastol kan setelah gabung ya. Penjemuran kalau pribadi saya kan saya kan waktunya kan kurang ya teman. Kalau untuk penjemuran saya akalin pakai penjemuran sauna teman. Kalau pribadi saya teman kan, saya akalin pakai sauna. Jangkrik saya kasih 10 harian, saya jemur sauna sekitar 10 atau 15 menit ya kan. Jangkrik 10, sore dikasih lagi 10 ya kan. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, contoh kita datang hari Minggu ya, itu kita main settingan harian dulu teman. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita kasih yang 10. Jemurnya di sauna ya kan, jemurnya di sauna sampai pada saat hari Kamis ya kan, hari Kamis kalau
pengalaman yang saya ini teman, itu yang mengurai pastol saya hari Kamisnya saya mandikan teman-teman. Kalau untuk digantang hari Minggu ya, Kamis saya mandikan ya kan. Setelah mandi saya kasih jangkrik lagi 10. Kroto di sini saya kroto saya kasih teman, seminggu 3 kali teman, Senin, Rabu, dan hari Sabtu ya teman, pagi ya, nggak malam ya. Nah, tadi Kamis kita mandikan ya kan, kita kasih jam 10. Jumat, Sabtu, Minggu maksudnya Jumat, Sabtu itu burung udah full kerodong teman-teman. Kalau saran saya full kerodong. Hari Jumat itu jangkrik tetap teman-teman kasih 10 ya kan, tapi itu main full kerodong. Dan hari Sabtu jangkrik tetap subuh, tapi paginya dikasih kroto yang banyak teman-teman. Kalau pribadi saya kan, yang saya alami yang itu. Nah, setelah malam, ya kan malam nih teman-teman, itu tergantung teman-teman. Murai batu teman-teman, kalau misalkan murai batu teman-teman terlihat sedikit birahi seperti ekor naik begini kan, kayak naik. Tapi kalau burung teman-teman udah dibuka kondong pasang badan, itu mandinya nanti teman-teman, nanti pas hari Minggu aja. Tapi kalau burung teman sedikit birahi atau sedikit galak, alangkah baiknya dimandikan itu pas hari Sabtu ya. Itu teman, jangan lupa ya teman-teman sendiri yang bisa memahami karakter burung teman-teman sekalian. Cuman saya hanya mengasih contoh aja. Kalau pada saat hari Sabtu burung teman-teman ibaratnya udah dibawa kodong, udah vektor masang badan monstratisian gitu, itu tetap full kodong. Cuman settingan jangan tetap terus 10 jangan dirubah dulu kan. Nanti kita lihat di lapangan seperti apa. Nah, kalau burung teman-teman udah vektor itu kita akalin mandinya pagi ya kan. Nah, pagi burung tetap kita sauna teman-teman, sauna 10 menit. Kebiasaan saya kalau pagi itu memberi jangkrik dulu teman, jadi beri jangkrik baru saya jemur. Kalau teman-teman mau jemur seperti biasa silakan ya. Kalau saya kan waktunya kan terbatas ya, karena saya kan nguli juga kan kerja kan. Nah, jemurnya kita kasih sauna teman ya, yang pada saat hari Minggu tuh sauna. Nah, setelah dijemur sauna kita mandikan teman-teman ya. Nah, kita mandikan teman-teman kan, pasti di burung mau mandi. Nah, setelah mandi saran saya kasih jangkrik aja teman-teman. Kita kasih jangkrik sekitaran 5 ya kan. Kalau pribadi saya ini dengan catatan teman-teman, ini baru pertama kali digantang ya, pastol kita dari nol lalu dewasa baru pertama kali kita gantang. Itu nggak usah pakai settingan teman-teman ya kan. Nah, kita kasih jangkrik dulu tuh dari 5. Setelah kita kasih jangkrik 5 udah kita kerodong, kita bawa ke lapangan. Nah, di lapangan saya yakin burung teman-teman itu pasti bocor, pasti gacor kan. Nah, cara saya penanganan kalau burung kita udah gacor, pasti kita di lapangan gacor, itu saran saya kita menjauh teman-teman, menjauh dari burung-burung yang tempur ya, yang di sebelah kita ya, takutnya kan dia ngempos ya. Kita menjauh kan, kita kasih jauh, lalu kita kasih jangkrik lagi teman-teman, 1 atau 2, tapi yang kecil ya. Ingat, jangan pakai kloter, jangan pakai ulet teman-teman, karena ini kan settingan awal ya teman-teman, kita belum tahu ke depannya itu seperti apa ya kan. Kita kasih jangkrik 2 ya kan, 2. Nah, setelah itu kita cabut makanan semua ya kan, paling gantang. Nah, kalau burung udah fit ya kan, burung udah fit itu pasti di pedok itu sebelum kita gantang itu burung udah bocor teman. Kalau menurut saya teman, burung udah bocor. Nah, saran saya kalau burung teman-teman itu udah gacor di bawah ya kan, di lapangan, saran saya itu kodongnya buka teman, biar dia ngebuang birahi dan emosi dia dulu teman. Kodong buka,
kita gantang itu sekitaran pertengahan lah, kan mereka udah pada gantang baru kita gantang. Nah, di atas alangkah baiknya kita videoin teman-teman murai batu kita sendiri ya teman-teman, biar teman-teman tahu kurangnya apa, atau birahi atau emosi atau kekurangan tenaga, nanti ketahuan di situ teman-teman. Nanti saya bahas ya teman-teman semuanya, murai batu emosi, birahi dan kurambe itu seperti apa, nanti silahkan cek di channel saya teman, nanti saya bahas semua di situ. Nah, alangkah baiknya teman-teman kalian di videoin kurangnya apa. Tapi kalau burung teman-teman ibaratnya main ngedur ya kan, polisian tapi mendal, itu jangan khawatir teman, jangan khawatir. Itu burung teman-teman settingan jangan dirubah ya kan, tapi dengan catatan kalau burung teman-teman itu polisian mendal itu nggak apa-apa teman, settingan tuh jangan dirubah. Kalau sampai mana walaupun dia nggak juara, turun ya kan, turun sesi kedua, alangkah baiknya teman-teman sekalian kalau burung teman-teman emosi ya di ablak, teman-teman kasih kerutu sedikit aja teman-teman. Kalau untuk sesi kedua ya, sesi kedua kasih sedikit, jangan nggak usah dikasih lagi teman, langsung digantang lagi, insya Allah burung teman-teman juara. Cuman kalau memang masih mendal juga polisian, nah teman-teman pulang ke rumah ya kan, pulang ke rumah itu settingan tetap mandi, tetap besokannya teman-teman umbar, biarkan dia tuh di umbaran itu burung kesayangan kita itu, kasih sehari ya kan, umbar, sore kita setting seperti biasa. Dan itu kan hari Senin ya teman, setelah gantang hari Rabu kita umbar lagi. Nah kalau teman-teman nyimak itu settingannya, teman-teman ikutin ya settingan awal ya, yang saya bilang awal itu kan, dari nol. Nah nanti hari Rabu dia diubah, hari Kamis saya istirahat pakai settingan seperti mula, insya Allah digantang pasti juara. Oke teman, kalau teman-teman udah praktikan tapi hasilnya masih kurang, silakan di komen aja teman, di kolom komen di bawah ini teman. Intinya yang memahami karakter itu teman-teman sekalian semua maksudnya. Kalau saya hanya mengasih gambaran aja teman, gambaran pengalaman saya seperti itu. Saya rasa cukup ya teman. Kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir, itu pasti teman-teman bisa memahami teman. Tapi kalau teman-teman itu nontonnya ibaratnya setengah-setengah, itu bakal pusing memahami settingannya seperti apa. Oke teman-teman, itu dia teman-teman cara setting murai pastel kita yang kita rawat dari trotol sampai dengan juara. Dan kurang lebih seperti itu. Nanti saya bahas lagi di konten berikutnya, penanganan murai batu emosi, birahi dan sebagainya. Nanti kita bahas tergantung request teman-teman sekalian ya di kolom komentar. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya teman. Saya juga ingin memandikan murai batu saya yang ingin saya mainin nanti teman. Saya ingin memandikan karena dia udah minta mandi ya. Oke, dan saya rasa cukup ya pembahasan murai batu pastel dari 0 sampai dengan juara ya teman. Dan tidak intinya saya ingin mengucapkan salam hormat saya kepada para senior murai ya teman, yang telah mengajarkan saya dari 0 sampai dengan saya bisa ibaratnya saya memahami karakter murai batu itu teman. Dan juga saya berpesan kepada teman-teman sekalian ya teman, main murai batu itu harus sabar teman. Kita memahami karakter burung itu harus sabar, karena percuma kita beli burung pun yang harganya 100 juta pun, yang beratus-ratusan juta atau puluhan juta, kalau kita nggak memahami karakter itu nggak akan bisa teman, nggak akan
kita dapat titik stabilnya burung itu teman. Jadi alangkah baiknya kita memahami karakter dulu dari nol sampai dengan titik dia ibaratnya nyamannya dia teman. Kalau pesan saya sih seperti itu aja teman. Seperti itu, satu memahami karakter, dan kedua kuncinya sabar, dan ketiga selalu bertanya kepada senior-senior di sekeliling kita ya teman, yang lebih dulu bermain murai sebelum kita. Oke teman, saya rasa cukup ya teman. Salam kicauannya, sukses terus teman. Dan bermain murai itu permainan yang misteri dari nol sampai juara itu sangat mewah sekali teman. Oke, salam kicauannya, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.